Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi tentang analog to digital converter yang dimiliki oleh Atmega 16. Ada beberapa register atau bagian yang seringkali digunakan untuk menginisialisasi analog to digital converter pada microcontroller Atmega 16. Berikut adalah blok diagram Atmega 16 terkait dengan bagian analog to digital converter. Ketika kita melihat beberapa bagian yang ada pada blok diagram ini, terdapat 8 kanal ADC. Seperti kita ketahui di sebelah kiri, ini ada analog to digital converter 0. ADC 1, ADC 2, hingga ADC 7. Sehingga total kanal atau jalur dari ADC yang dimiliki atau disediakan oleh Atmega 16 sebanyak 8 kanal, 8 jalur yang dimulai dari ADC 0 hingga ADC 7. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya untuk ADC sendiri itu memiliki power supply khusus pada ADC, yaitu AVCC. Ya. Jadi AVCC ini yang digunakan untuk mensupport kebutuhan dari ADC 0 hingga ADC 7. Terlepas dari VCC sendiri. Jadi VCC power supply utama dari microcontroller Atmega 16. Kemudian untuk memilih kapan ADC 0 yang aktif, kapan ADC 1 atau sampai ADC 7 yang aktif, maka di sini ada namanya ADC multiplexer flag atau yang seringkali disebut dengan ADMUX. Ya. Di sini adalah bagian yang digunakan untuk menyeleksi kapan ADC 0 aktif, kapan ADC 1 aktif, atau ADC 7 hingga ADC 7 yang aktif. Jadi untuk pemilihan register multiplex dari ADC bisa disetting dari sini. Nah, kemudian berikut adalah waktu konversi pada ADC. Jadi definisi dari waktu konversi ini adalah merupakan waktu yang diperlukan analog to digital converter untuk mengubah nilai analog ke nilai digital. Kemudian sistem frekuensi ADC, di sini analog to digital converter bisa lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi utama suatu microcontroller. Frekuensi utama di sini seringkali digunakan atau seringkali menggunakan kristal yang dipasang di dekat Atmega atau microcontroller yang digunakan. Jadi beberapa kristal osilator banyak macamnya, antara lain misalkan menggunakan 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz, 12 MHz, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menginginkan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi utama tersebut, maka diperlukan suatu settingan. Ya. Nah, untuk settingan ini biasanya menggunakan bit-bit prescaler yang terdapat pada analog to digital converter and status register A. Pada bagian ini seringkali digunakan untuk men-setting atau memperoleh frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi utama. Jadi men-setting bagian ini. Kemudian, nah di sini dapat memilih salah satu dari VOS, ya, V osilator dibagi 2. VOS dibagi 4, V osilator dibagi 8, hingga V osilator dibagi 128. Di sini V osilator ini adalah mengambil dari frekuensi utama dari microcontroller. Yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya untuk frekuensi utama bisa misalkan 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, dan seterusnya, tergantung frekuensi atau kristal yang digunakan pada frekuensi utama.
Ini frekuensi osilator merupakan suatu clock dengan memanfaatkan osilator kristal yang biasanya dimanfaatkan pada suatu microcontroller. Nah, kemudian terkait untuk pemilihan ADC yang saya katakan tadi bahwasanya kapan ADC 0 beroperasi, kapan ADC 1 beroperasi, hingga kapan ADC 7 beroperasi, yaitu dengan mengaktifkan atau men-setting lewat multiplexer, ya, dengan memanfaatkan bit-bit MUX, ya, di mana seperti yang diketahui bahwasanya untuk bit-bit multiplexer sendiri itu dimulai dari bit ke-0 hingga bit ke-4. Jadi di bagian ini nantilah yang eh, yang digunakan untuk men-setting kapan ADC 0 yang aktif sampai kapan ADC 7 yang aktif. Kemudian di sini pada bagian IC, ya, jadi dual inline package, ya, seperti diketahui dari pin 33 sampai pin 40 ini adalah ADC 0 hingga ADC 7. Di mana ketika kita mengaktifkan ADC 0 sampai ADC 7, maka pot A0 hingga pot A7 itu tidak aktif, ya. Ketika kita menonaktifkan ADC 0 hingga ADC 7, maka gantian yang aktif adalah pot A0 hingga pot A7 yang berfungsi sebagai input atau output dari microcontroller Atmega 16. Nah, kemudian di sini seperti yang kalian ketahui bahwasanya untuk ADC sendiri memiliki catu daya yang terpisah pada pin AVCC. Ya, di sini pin 30. Ini adalah yang digunakan untuk mensupport ADC. Ya, mensupport ADC. Kemudian untuk ground-nya ini sama, ya, antara pin 11 sampai pin 31. Ya. Yang membedakan adalah power supply-nya. Kalau VCC yang ada di sini ini menunjukkan bahwasanya ini adalah supply untuk microcontroller Atmega 16 yang digunakan. Kemudian yang AVCC di sini adalah ADC VCC, ADC power supply yang digunakan untuk memicu atau menyediakan power supply pada ADC 0 hingga ADC 7. Baik. Itu adalah cara untuk men-setting kapan ADC 0 hingga kapan ADC 7 yang aktif. Seperti yang saya katakan tadi adalah dengan melakukan pensettingan, ya, pemilihan mulai dari MUX 0 hingga MUX 4, atau sering dikatakan mulai dari bit 0 hingga bit 4 pada bagian add MUX, ya. Jadi men-settingan ini. Kemudian untuk pemilihan tegangan referensi. Untuk pemilihan tegangan referensi ini ada namanya referensi 0 hingga referensi 1. Nah, disinilah yang menunjukkan ketika kita ingin menggunakan tekanan referensi secara eksternal ataupun secara internal. Nah, kita melihat dari tabel berikut, ketika kita menggunakan tegangan referensi internal, kita bisa memanfaatkan tegangan 2,56 volt untuk tekanan referensi. Nah, jangan lupa disertai dengan eksternal kapasitor pada RF pin. Ini di RF pin, jadi ADC referensi ini disambungkan dengan kapasitor. Ya, kapasitor. Nah, ini biasanya kenapa dipasang kapasitor? Nah, sesuai datasheet seringkali digunakan untuk mengurangi distorsi, jadi gangguan. Makanya digunakan kapasitor. Nah, kemudian di sini ketika kita menggunakan internal referensi, maka S1 referensi 0 itu semuanya disetting 1. Nah, ketika kita menggunakan AVC dengan eksternal kapasitor, ya, misalkan menggunakan AVCC, ya, maka tetap dengan menggunakan eksternal kapasitor pada bagian RF, pada bagian pin dengan settingan
referensi 1, 0, kemudian referensi 0, 1. Nah, ketika ref 1 dan ref 0 ini semua disetting 0, maka RF ya atau tegangan internal itu di-off-kan. Selanjutnya, kalkulasi untuk keluaran digital. Nah, persamaan untuk keluaran digital itu bisa dikalkulasi dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya. Di sini 256 ini menunjukkan resolusi dari ADC. Ketika kita menggunakan ADC dengan resolusi 8 bit, maka di sini adalah 256. Ketika menggunakan resolusi 10 bit, maka di sini akan diganti menjadi 1024 atau 2/10 seperti yang di bawah ini. Ya. Ketika resolusi ADC adalah 8 bit, maka untuk mencari keluaran digital sama dengan V-in per Vref dikalikan 256. Kemudian ketika menggunakan 10 bit, maka keluaran digital sama dengan V-in per Vref dikalikan 1024. Lanjutkan. Contoh soal. Misal ADC menggunakan resolusi 8 bit, kemudian di sini tegangan referensi internal sama dengan 2,56 volt, serta sinyal masukan sama dengan 2,5 volt. Maka keluaran digital sama dengan 2,5. Ini adalah sinyal masukan, seperti rumus tadi, in, kemudian dibagi tegangan referensi. Ya, ini adalah tegangan referensi internal 2,56 volt dikali 256 karena menggunakan resolusi ADC 8 bit. Kemudian keluaran digital adalah 250 dalam volt. Nah, kemudian ketika dikonversi ke heksa, maka ini adalah FA hex. FA hex. Kemudian selanjutnya lagi untuk mode konversi pada ADC. Untuk mode konversi pada ADC ada beberapa bagian, antara lain adalah konversi kontinu atau seringkali disebut pre-running. Nah, hasil yang dicapai ketika konversi telah selesai, ya, maka diletakkan pada register ADC H dan ADCL. Di sini H di sini adalah high, kemudian yang L adalah low. Nah, konversi free running ini dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang bagian kedua adalah konversi tunggal atau seringkali disebut dengan single conversion. Ya. Itu dilakukan sekali. Ketika selesai konversinya dan ketika kita menginginkan konversi lagi, maka single conversion ini dipanggil lagi. Ya. Sehingga secara otomatis proses sampling akan dilakukan kembali. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk ADC sendiri ada beberapa bagian sampling, ya, kuantisasi dan seterusnya. Kemudian untuk proses inisialisasi ini ada beberapa tahapan yang dilakukan pada proses inisialisasi ADC, terutama yang terkait dengan register, antara lain adalah ADMUX, ADC multiplexer seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ADC SRA, ADC and status register. Kemudian yang berikutnya adalah special function input output register. Nah, ini adalah beberapa bagian yang digunakan untuk menunjukkan mekanisme kerja dari ADC multiplexer. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, untuk ADMUX, ADC multiplexer itu dimulai dari bit ke-0 hingga bit ke-4. Kemudian untuk ref sendiri, ref 1 dan ref 0 adalah untuk seleksi bit pada referensi, yang digunakan untuk menentukan tegangan referensi. Kemudian ADLAR itu adalah ADC Left Adjust Result, dan MUX sendiri adalah multiplexer. Kemudian untuk pemilihan reference selection bit.
Jadi untuk pemilihan ini, ya, ini bisa dilihat dari tabel di sini. Ya. Jadi ketika menggunakan perangkat lunak untuk inisialisasi ADC, ya, maka bisa dilakukan pemilihan. Ketika menggunakan tegangan referensi internal, maka settingannya adalah RFS1 dan RFS0 ini semuanya di setting 1. Sehingga nanti yang bekerja adalah tegangan referensi secara internal. Namun demikian harus disertai dengan kapasitor eksternal yang dihubungkan dengan pin RF, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian ketika kita tidak menggunakan tegangan referensi internal, maka bisa settingan adalah ref 10, kemudian ref 01. Sehingga di sini AVCC ya, dengan kapasitor eksternal. Jadi tetap meskipun menggunakan ini ataupun menggunakan internal, tetap pin RF ini dihubungkan dengan kapasitor eksternal. Yang saya katakan tadi bisa digunakan untuk menurunkan atau mengurangi distorsi yang terjadi pada ADC. Kemudian Atlarsen ini ADC left, adjust, result. Ketika bagian ini di set 1, maka kondisinya akan left, adjust, result. Baliknya ketika di set 0, maka kondisinya akan right, adjusted. Selanjutnya, untuk multiplexer 40, ini adalah multiplexer dengan bit ke 0 sampai multiplexer pada bit keempat. Bagian ini digunakan untuk menseleksi tegangan analog masuk pada kanal ADC dengan memanfaatkan multiplexer. Jadi kemudian ketika ini settingan MUX 40 ini 0000, maka ketika kita menggunakan single ended input, ya, bagian single ended input, maka settingan MUX 0 sampai MUX 4 semua di pukul rata adalah 0000 semua. Ketika kita menggunakan ADC 1, maka di MUX 0, bit ke 0 sampai bit ke-4 nilainya adalah 0001. Jadi ini adalah settingan untuk ADC 0 sampai ADC 7 ketika menggunakan single ended input. Ketika menggunakan positive differential input, maka settingannya adalah seperti ini. Jadi berbeda lagi. Nah, atau menggunakan negatif differential input, maka settingannya adalah seperti ini. Ketika 0 ini, maka yang bekerja ini. Nah, namun demikian, yang seringkali digunakan adalah di bagian single ended input. Ya. Jadi masukkan tunggal. Kemudian proses penyeleksian baik memanfaatkan single ended input, positif differential input, atau negatif differential input. Ya. Jadi ini yang beberapa yang digunakan untuk penyeleksian multiplexer. Kemudian untuk ADSRA, jadi di sini adalah ADC control and status register A. Ini sama seperti tadi adalah dimulai dari bit ke 0 hingga bit ke 7. Nah, di sini ketika menggunakan atau memilih add ya ADPS 0 hingga ADPS 2, ini bisa dilakukan dengan penyetingan pada bagian ini. Ini adalah digunakan untuk prescaler, ADC prescaler. Ya. Kemudian di sini aden di sini adalah ADC enable. Ya, jadi ADC enable ini ketika ini di setting 1, maka ADC-nya akan aktif. Ya. Ketika ini di setting 0, maka ADC non-aktif. Kemudian ADC start conversion ini dilakukan ketika aden adalah 1, jadi di setting 1. Kemudian adif di sini adalah ADC auto trigger enable. Kemudian adif ini ADC interrupt flag. Kemudian ADPS dimulai dari bit ke 0 hingga bit ke-2. Ini seringkali disebut dengan ADC prescaler select bit. Seperti yang saya katakan tadi, bisa digunakan untuk penyeleksian frekuensi.
lebih rendah daripada frekuensi utama. Kemudian dan di sini ADC enable ini berfungsi untuk mengaktifkan ADC sehingga dapat mengkonversi tegangan analog menjadi tegangan digital. Jadi ketika ini di setting 1, maka proses konversi ini akan terjadi. Ketika ini di setting bagian ini, pin ini di setting 0, maka ADC tidak aktif. Kemudian untuk ADC pre-scalar bit. Jadi ini masih berdasar pada osilator kristal yang seringkali digunakan pada bagian utama dan clock dari ADC. Nah, untuk men-setting ini, ADC pre-scalar bit, maka bisa memanfaatkan tabel di sini. Ketika ADPS 0 hingga ADPS 2 ini disetting semuanya 0, maka ini bekerja pada faktor pembagi 2. Ini juga sama, 001 ini bekerja pada faktor pembagi 2 juga. Nah, ketika faktor pembagi 128, maka settingan ADPS 0 hingga ADPS 2 adalah satu semua. Ketika faktor pembagi 64, maka settingan ADPS 0 sampai ADPS 2 110. Jadi ini adalah kita bisa mengacu pada ini. Sehingga tidak bisa kita dengan seenaknya sendiri mengatur faktor pembagi. Jadi berdasar dari ini atau bisa dilihat dari datasheet microcontroller Atmega 16. Kemudian untuk special function, jadi seperti tadi ya, multiplexer, kemudian ADPS, ini dimulai dari bit ke-0 hingga bit ke-7. Nah, yang sering kali digunakan untuk settingan adalah ADC auto trigger source, ADC auto trigger source, atau ADC high speed mode. Nah, bagian ini seringkali digunakan untuk men-setting mode yang dipakai oleh ya. Seperti yang dilihat pada slide berikutnya, ketika kita menggunakan mode konversi ini free running, maka ADTS 0 hingga ADTS 2 ini semuanya disetting 0. Jadi nanti yang bekerja atau mode konversi yang digunakan adalah mode free running. Jadi continue terus. Jadi ketika kita menggunakan analog komparator, maka ADTS 0 hingga ADTS 1 yang disetting adalah di bagian ADTS 0. Nah, itu seterusnya menyesuaikan dari tabel yang ada di sini. Kapan kita menggunakan free running dan kita kapan menggunakan yang lainnya. Ini adalah mode konversi secara continue. Pada bagian ini, ADC Auto Trigger Source dapat digunakan untuk men-setting ADC beroperasi dengan konfigurasi free running. Jadi ini adalah beberapa tahapan-tahapan yang digunakan untuk inisialisasi analog to digital konversi. Ya. Analog to digital converter. Ya. Merupakan ini adalah tahapan-tahapan yang digunakan untuk inisialisasi. Demikian paparan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.